Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai Kingdom Annelida dan Mollusca. Perkenalkan, nama saya Made Cindy Agustini Putri, biasa dipanggil Cindy. Saya nomor absen 29. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian Annelida. Apa yang dimaksud dengan Annelida? Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi, Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk seperti cincin, gelang-gelang, dan ruas-ruas. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen. Triboplastik dengan rongga tubuh sejati atau sering disebut juga dengan hewan selomata, dan bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Terdapat 15.000 spesies dari Annelida dengan panjang tubuh mulai 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya, Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Perkenalkan, nama saya Koma Premananta dari kelas IPA 8 absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri Annelida. Yang pertama, memiliki tubuh bersegmen atau berus-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Yang kedua, bersifat triploblastik, selomata, simetri bilateral, dan metameri. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan yang sempurna, contohnya dalam mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, usus, dan anus. Yang keempat, tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Yang kelima, sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Yang keenam, sistem saraf berupa ganglion, otak, dan tali syaraf yang tersusun dari tangga tali. Yang ketujuh, sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Yang kedelapan, sistem ekskresi berupa nefrida atau nefrostom. Nah, yang kesembilan, sistem kelamin Annelida adalah hermaprodit. Jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjungsi dan secara vegetatif dengan fragmentasi atau generasi, atau yang lebih tepatnya mempunyai daya regenerasi yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem organ Annelida. Sistem peredaran darah Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Yang kedua, sistem pernafasan. Annelida adalah sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Selanjutnya adalah sistem ekskresi. Annelida mempunyai organ ekskresi berupa nefridia atau organ ekskresi yang merupakan saluran. Selanjutnya adalah nefrostrom atau corong bersilia dalam tubuh, dan nefrotor atau pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ ekspresinya masing-masing. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangan secara seksual. Satu Annelida memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina, atau yang disebut hermafrodit. Tetapi reproduksinya secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Diah Meswari, nomor absen 3, kelas 10 IPA 8. Saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi Annelida dan peranan-peranan dari Annelida. Annelida dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah Polychaeta. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Sehingga Polychaeta adalah kelas dengan rambut terbanyak dalam filum Annelida. Bagian tubuh Polychaeta terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus. Polychaeta hidupnya di air. Adapun ciri-ciri dari Polychaeta yaitu berambut banyak, hidup di laut dan dapat dibedakan antara jantan dan betina. Kemudian memiliki panjang sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm, dan yang terakhir mempunyai parapodia atau alat gerak. Contoh dari Polychaeta adalah Eunospiridis atau yang disebut dengan cacing palolo dan Arenicola sp. Selanjutnya ada Oligochaeta.
Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani yaitu oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Sehingga Oligochaeta adalah kelas dalam filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Oligochaeta bersifat hermaprodit atau monosius dengan perkembangbiakan secara generatif, yaitu dengan perkawinan, dan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan regenerasi. Adapun ciri-ciri dari Oligochaeta adalah tidak mempunyai parapodia atau alat gerak, memiliki sedikit rambut, kepala berukuran kecil tanpa alat peraba atau tentakel dan mata, telur terbungkus oleh kokon, dan hidup di air tawar atau di darat. Adapun contoh dari Oligochaeta yaitu Moniligaster hountenil atau cacing tanah Sumatera dan Tubivex sp atau yang disebut dengan cacing air tawar atau sutra. Yang terakhir adalah Hirudenia. Hirudenia adalah kelas filum Annelida yang tidak mempunyai seta atau rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Hirudenia hidup pada inangnya untuk menghisap darah dengan cara menempel. Adapun ciri-ciri dari Hirudenia yaitu tidak mempunyai parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Ukuran tubuhnya beragam mulai dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Hidup di air tawar, di darat dan air laut. Dan yang terakhir memiliki zat antikoagulasi. Adapun contoh dari Hirudenia yaitu Hirudo javanica atau yang disebut dengan lintah yang terdapat di Pulau Jawa, Dinobdelia ferox atau yang disebut dengan lintah yang terdapat di India, dan Hirudo medicinalis atau lintah yang hidup di air tawar. Selanjutnya, adapun peranan-peranan dari Annelida. Yang pertama, peranan merugikan dari Annelida. Annelida dapat menyebabkan penyakit cacing pita, cacing tanah, cacing hati, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Annelida dapat menyebabkan anemia. Selain peranan merugikan, terdapat juga peranan menguntungkan dari Annelida. Yang pertama, Annelida dapat dijadikan bahan baku kosmetik, yaitu cacing tanah yang diolah, dipakai sebagai pelembab kulit, dan bahan baku pembuatan lipstik. Yang kedua, lintah dapat digunakan untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Yang ketiga, hirudin dapat digunakan untuk menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik sendi, sakit gigi, dan tifus. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai makanan manusia. Karena cacing mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan ayam. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan baku ternak. Karena mempunyai kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi, cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Perkenalkan, nama saya Niputo Ayudya Santi, absen 37 dari kelas 10 IPA 8. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani, dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan lunak, baik dengan cangkang maupun tanpa cangkang. Seperti berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kilon, dan cumi-cumi, serta kerabatnya. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang Animalia. Sesudah filum Arthropoda, pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis yang termasuk dalam bentuk fosil. Moluska dapat hidup di air laut, air tawar, air payau, dan juga di darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut,
sampai di pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dapat dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan malakologi. Ciri-ciri moluska. Yang pertama, mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi. Yang kedua, lunak dan tidak beruas. Yang ketiga, memiliki tripoplasti slomata. Yang keempat, merupakan hewan invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Kelima, hidup di air dan di darat. Yang keenam, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Yang ketujuh, organ ekskresi berupa nefridia. Yang kedelapan, mempunyai radula atau lidah bergigi. Yang kesembilan, bersifat hewan heterotrof. Yang ke-10, berkembang biak secara seksual. Yang ke-11, moluska memiliki struktur tubuh yang simetris dan bilateral. Yang ke-12, tubuhnya terdiri dari kaki, massa visceral dan mineral. Yang ke-13, merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai 2 jenis kelamin dalam satu tubuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagung Galuh Safira, nomor absen 6. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sistem organ moluska dan juga struktur tubuh dari moluska. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem organ moluska. Yang pertama ada sistem peredaran darah moluska. Sistem peredaran darah pada moluska ini adalah sistem peredaran darah terbuka. Namun pada kelas Cephalopoda itu bukan sistem peredaran darah terbuka. Lalu yang kedua adalah sistem pencernaan moluska. Sistem ini terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan berakhir pada anus. Yang ketiga yaitu sistem saraf moluska. Sistem ini terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan juga serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin untuk mempersarafi berbagai organ. Yang keempat adalah sistem ekskresi moluska, yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nah, lalu nefridia juga mengeluarkan cairan sisa metabolisme. Lalu yang kelima adalah sistem respirasi dari moluska. Sistem respirasi pada moluska ini berbeda-beda, sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Apabila dia hidup di air, maka yang berperan adalah insang. Sedangkan apabila dia hidup di darat, maka yang berperan adalah paru-paru. Nah, namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur tubuh moluska. Yang pertama adalah kaki. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, dan juga menggali. Sebagian jenis moluska ini kakinya diganti dengan tentakel yang fungsinya adalah untuk menangkap mangsanya. Lalu yang kedua adalah massa visceral. Massa visceral yaitu bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh moluska. Massa visceral yang diselubungi oleh jaringan tebal itu disebut dengan mantel. Lalu yang ketiga mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang anus, insang, dan cairan ekskresi. Mantel bisa mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang dari moluska. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Vindakani dari kelas 10 IPL 8, nomor absen 35. Saya dari kelompok 3, selanjutnya akan menjelaskan klasifikasi moluska. Yang pertama ada Apinoera. Apinoera adalah jenis moluska yang masih primitif. Apinoera mempunyai tubuh sinteri bilateral, mempunyai beberapa insang dalam rongga mantelnya. Contohnya ada chiton. Yang kedua ada Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet dan mempunyai kaki kecil. Kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Contohnya Dentalium vulgare. Selanjutnya ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contohnya siput. Selanjutnya ada Pelycipoda atau Balfavia, mempunyai bentuk kaki seperti kapak. Terletak di anterior, Balvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri dari 2 bagian.
Mempunyai sistem saraf otak yang berkembang dengan baik, hidup di air tawar dan laut, contohnya ada kerang mutiara, kijing, kerang raksasa, dan tirak. Selanjutnya ada Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton dan eksoskeleton atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral dan terdiri dari kepala, leher, dan badan, contohnya cumi-cumi. Setelah menjelaskan klasifikasi moluska, selanjutnya ada reproduksi dan peranan moluska. Reproduksi moluska merupakan hewan hemaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan atau betina dalam satu individu atau berumah satu. Tapi tak ada juga yang memiliki alat kelamin terpisah atau berumah dua, oleh karena itu cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Selanjutnya ada peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska yang dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan makanan, contohnya ada cumi-cumi, sotong, dan kerang. Selanjutnya sebagai perhiasan, kerang dan tiram. Dan sebagai cerbuk cangkang kerang laut, berpotensi sebagai obat mah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.